Partai kecil tanpa kursi di Senayan tapi tiba-tiba jadi sorotan nasional, dipimpin oleh anak presiden, diduga jadi kendaraan politik baru. Sang ayah. Apakah PSI sedang disiapkan jadi senjata rahasia Jokowi pasca 2024? Benarkah Jokowi diam-diam meninggalkan PDIP untuk membangun kerajaan politik sendiri? Dan mungkin Jokowi sedang mengambil alih PSI secara resmi. Tapi sebenarnya mana di balik manuver politik Kaisang dan Gibran? Kenapa partai yang tak lolos parlemen justru makin dekat ke pusat kekuasaan? Semua tanda-tanda itu sudah terlihat. Dan jawabannya bisa jadi akan mengubah peta politik Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Kalau kamu pikir PSI cuma partai pinggiran, tunggu dulu apa yang terjadi di balik layar jauh lebih besar dari yang terlihat. Posisi terkini PSI dari partai kecil menuju partai simbolik Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, adalah partai politik yang secara resmi berdiri sejak 2014, dikenal dengan segmentasi pemilih muda, citra anti korupsi, dan semangat pluralisme. And gonna be next tahun menembus ambang batas parlemen pada pemilu 2019 dan 2024, PSI tetap mendapat sorotan besar karena keterkaitannya dengan Presiden Joko Widodo, baik secara simbolik maupun politik. Pada pemilu 2024, PSI hanya meraih sekitar 2,8% suara. Tidak cukup untuk masuk DPR. Namun mereka tetap eksis dalam ruang politik karena dua hal penting. Koneksi dengan lingkaran kekuasaan termasuk relasi dengan anak Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Citra sebagai partai pelindung warisan politik Jokowi. Saat beberapa partai besar seperti PDIP mulai menjauh dari narasi Jokowi sentris. Siapa calon ketua umum PSI selanjutnya? Sesaat ini Kaisang Pangarep masih menjadi ketua umum PSI. Namun bila bicara prediksi ke depan dalam 1-3 tahun setelah pemilu 2024, saya melihat ada dua kemungkinan besar. Opsi 1, Kaisang tetap memimpin hingga 2029 alasan. Keberadaan Kaisang membawa magnet elektoral bagi generasi muda dan menjaga koneksi PSI dengan Jokowi. Meskipun PSI gagal ke Senayan, Kaisang adalah aset branding paling kuat saat ini. Keuntungan, PSI bisa terus memperkuat posisinya sebagai simbol perpanjangan tangan Jokowi dalam politik, terutama ketika Jokowi tidak lagi menjabat presiden. Dan opsi kedua, regenerasi politik dan figur baru dari lingkar Jokowi. Kemungkinan munculnya Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih 2024-2029. Setelah masa jabatan berakhir, Gibran bisa menjadi tokoh besar dalam PSI jika tidak cocok atau tidak masuk ke partai besar seperti Golkar atau Gerindra. Nama-nama lain yang dekat dengan keluarga Jokowi atau yang dianggap loyalis seperti ex-staf khusus, relawan lama, atau mantan menteri muda juga bisa menjadi alternatif. Prediksi utama saya, Kaisang Pangarep masih akan memimpin PSI hingga 2029. Karena PSI butuh kontinuitas citra Jokowi. Kaisang masih muda dan memiliki waktu untuk membangun konsolidasi. Tidak ada figur lain dalam PSI yang punya daya tarik nasional star. Apakah Jokowi akan masuk PSI? Pertanyaan ini sangat krusial. Berdasarkan berbagai tanda politik dan strategi komunikasi Jokowi belakangan ini, kemungkinan Jokowi masuk PSI cukup tinggi. Tapi tidak akan terjadi secara eksplisit hingga ia benar-benar bebas dari jabatan resmi dan memiliki amunisi politik penuh untuk bertindak sebagai kingmaker. Fakta-fakta pendukung kemungkinan Jokowi ke PSI. PDIP menjauh dari Jokowi. Pasca Pilpres 2024, relasi Jokowi dan Megawati menjadi dingin. PDIP merasa dikhianati karena Jokowi mendukung Prabowo Gibran, bukan Ganjar. Perbincangan Jokowi tentang pentingnya partai baru dan regenerasi. Ia sering bicara tentang pentingnya partai anak muda, modernisasi politik yang semua cocok dengan semangat PSI. Simbolisme keluarga. Anak-anak Jokowi masuk PSI Kaisang dan Gibran adalah representasi politik dinasti Jokowi. Ini memberi sinyal kuat tentang arah dukungan sang ayah. Jokowi butuh panggung politik pasca 2024. Dengan posisinya sebagai mantan presiden, ia butuh wadah untuk menjaga pengaruh dan warisan. PSI yang kecil namun lincah sangat cocok jadi kendaraan itu. Tapi, kenapa belum sekarang? Jokowi masih berhati-hati.
Oh, soal citra abuse of power. Ia tidak ingin terlihat terang-terangan membelot dari PDIP saat masih menjabat presiden aktif. Jokowi sedang membangun blok kekuatan sendiri yang terdiri dari PSI, Golkar, PAN, dan Gerindra. Apa peran Jokowi dalam PSI ke depan? Prediksi jangka menengah 2025-2029, PSI tetap partai non-parlemen, tapi diperkuat secara struktural. Fokus di Pilkada 2024 dan Pemilu 2029. Menggunakan Jokowi dan Kaisang sebagai daya tarik utama, Jokowi secara simbolik akan menjadi wajah PSI mulai 2025-2026 melalui pertemuan simbolik, deklarasi ideologis, atau dukungan untuk kader PSI dalam Pilkada, Pemilu. PSI akan memosisikan diri sebagai partai modern nasionalis pragmatis. Membedakan diri dari PDIP yang dianggap terlalu ideologis, menghindari kutub konservatisme religius seperti PKS dan PAN. Hubungan PSI dengan Gerindra dan Golkar akan menguat. Bila Jokowi berhasil menjembatani PSI dengan partai besar, PSI bisa menjadi think tank atau satellite party di pemerintahan Prabowo. Kesimpulan akhir, prediksi politik PSI dan Jokowi. Di Ketua Umum PSI ke depan masih akan Kaisang setidaknya sampai 2029. Jokowi besar kemungkinan akan masuk ke PSI atau minimal menjadi wajah simboliknya. PSI akan menjadi kendaraan politik baru Jokowi untuk mempertahankan pengaruh pasca presidensi. Kenapa PSI dan kandidat berbeda secara elektoral dalam waktu dekat, tapi akan strategis secara politik. Ini semua didasarkan pada fakta hubungan Jokowi-PDIP yang retak. Masuknya Kaisang dan potensi Gibran di PSI, strategi Jokowi menjaga panggung politik pasca 2024. Ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kamu selalu update dengan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.